Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam persiaran hidup kita, tanpa kita sadari, kita memaksakan Tuhan untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Sejauh itu membuat nama kita semakin termasyhur, membuat pamor kita semakin naik, dan membuat kita semakin terkenal. Tetapi hari ini, dari bacaan yang akan kita dengarkan, Tuhan mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan di dalam persiarahan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kasih setiamu senantiasa kami alami dalam diri Yesus Putramu Penyelamat kami. Semoga kami setia mendengarkan sabdanya dan dihibur dengan kedatangannya di dalam persiaran hidup kami. Mampukanlah kami hari ini untuk mempersiapkan hidup kami, diri kami, untuk menjadikan hati kami sebagai tempat di mana Allah yang hadir di tengah-tengah kami merajai hati kami dan menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, kita mendengarkan sebuah kisah di mana Raja Daud hendak membangun bait Allah dan hendak membiarkan Allah tinggal di dalamnya. Apa yang direncanakan oleh Daud sepintas kelihatan begitu indah, begitu mulia, karena membangunkan tempat yang begitu megah, tempat yang begitu istimewa, di mana Allah bisa bersemayam dan menyapa umatnya. Tetapi ada hal yang menarik, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nathan di dalam mimpinya. Allah berfirman, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku, bangsa pilihan." Seringkali tanpa kita sadari di dalam kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kelulusan, kita lupa bahwa semuanya itu terjadi karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang menginginkan agar itu terjadi di dalam persiaran hidup kita. Bahkan seringkali kita memaksakan Dia yang kita imani untuk mengikuti apa yang kita kehendaki, apa yang bisa memuaskan ambisi dan nafsu kita. Hari ini dalam kitab kedua Samuel, Anda dan saya serta kita semua diingatkan. Allah sudah senantiasa hadir menemani bersama kita di dalam persiaran hidup kita. Allah merasakan suka dan duka yang kita alami. Allah mengetahui semuanya itu. Lantas mengapa Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman memaksa Dia yang maha tahu, yang maha mulia, yang maha pengertian untuk masuk di dalam logika kita, untuk mengikuti apa yang kita ingini? Seringkali apa yang logis menurut manusia tidak seturut dengan apa yang Allah rencanakan yang terbaik untuk hidup Anda, saya, serta kita semua. Mari kita belajar kepada Zakaria
yang senantiasa bersyukur dan tidak sombong, yang senantiasa tetap rendah hati dan memuji serta memuliakan Tuhan atas keajaiban dan sesuatu yang indah yang terjadi di dalam persiaran hidupnya. Keluarga ini dipilih untuk mendampingi dan membesarkan anak yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memuji, memuliakan karena kebaikan Tuhan, sehingga ia boleh memperoleh keturunan di dalam hidupnya. Kini mari kita berefleksi, bertanya, apakah Anda, saya, kita semua sudah bersyukur, mempersiapkan diri, menyadari bahwa Allah senantiasa beserta kita di dalam persiaran hidup kita. Mari kita persiapkan diri dan hati kita, agar kita yang tidak layak dan setelah dilayakkan untuk menjadi palungan yang menjadi tempat bagi Sang Juru Selamat hadir menyelamatkan kita, membuat Anda, saya, serta kita semua mau berubah, mau lahir kembali dan hidup berdasarkan kasih di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada malam ini kita akan merayakan malam suci atau malam Natal, di mana kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Lantas, apakah kita mau bersyukur dan senantiasa menyadari bahwa Allah terus menemani, mendampingi, memberkati kita di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan agar perayaan Natal nanti malam menjadi suatu yang berkat, yang berahmat, dan bukan menjadi bencana. Tuhan memberkati. Amin.